Selamat datang di Capcay, cakap-cakap skena bareng Gucai. Kali ini aku bareng Kak Karin. Halo. Halo, Kak. Aduh. Bobok suami kayak gini nih. Bobok suami kayak gini nih. Paling juga sedikit aja. Iya. Kak, aku sebenarnya kan udah mulai lumayan lama nih mau masukin kalian ke sini kan. Jadi kalian tak episode 8 sini. 28 kayak ini. Udah 8. Nah itulah kan kayak gitu. Udah lama kalian baru terlalu tinggi jam panggung diajaknya. Iya, padahal bekawan di Instagram bekawan gitu kan. Ini gara-gara Bang Rio di semua ini. Tapi belakangan gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Iya, daripada nggak sama sekali. Iya, daripada nggak sama sekali. Kan silaturahmi ya. Iya, betul kakakku. Kak, ini namanya Capcay, Kak. Capcay. Cakap skena bareng Gucai. Jadi kita di sini ngomongin soal perskenaan musik kita lah, Kak. Gitu. Oke, sebelum kita mulai nih, Kak, kita nyanyi dulu, Kak. Nyanyi apa kita? The wheels on the bus go round. Itu playlist punya. Iya, kan? Iya, isi handphone masih apa itu? Kak Karin. Iya. Kak, kan yang kami tahu itu, Kak. Kakak itu kan vokalis dari band hardcore. Iya. Di Sobe. Jadi kan, Kak, pertanyaanku, di Sobe ini udah berapa lama dibentuk? Di Sobe dari 2010, berarti udah 13 tahun. 13 tahun. Nah, kakak dari awal di Sobe dibentuk, kakak dari dalam? Udah. Berarti kakak udah bareng sama Bang Rio di situ? Iya, yang kebetulan yang paling lama itu kami dua. Yang lainnya kan udah ada yang keluar gitu Ada kan, ganti baru. Iya. Oh, gitu ya. Jadi kan Kak, kenapa lah bisa Bang Rio suami kakak ini? Kalau aku dengarnya katanya kakak jebak Bang Rio. Dijebak apa nih? Iya Bang, abang dijebak Kak Karin Bang. Atau gak tanggung jawab nih, dijebaknya dari versi apa nih? Pagi, Yonke udah bersibuk. Kebalik ya? Kayak sinetron zaman dulu, aduh ya Allah. Dan Bang Rio gini. Pas dulu bercanda kan, kayak zaman dulu. Ampun. Oke, balik lagi ke di Sobe nih Kak. Di Sobe selama 13 tahun Kak. Udah menghasilkan berapa lagu? Kan kakak dari awal nih, ya. Kakak hafal nih berapa lagu? 3 album berarti yang 26 ya semuanya ya. Di 26 ditambah kemarin kan baru rilis tahun lalu itu single satu, berarti 27. 27. Album selanjutnya di 2023 nih. Iya. Produktif kalian ya. Tapi kalau orang Jakarta nengok kita segitu kok Namanya tuh baru produktif. bro. Kita nih bahas musik Bang. Kita bahas musik. Ini gak bahas dulu kan marah burungnya kan. Jadi Kak, kan ini berarti album di Sobe ini menuju yang keempat. Iya, menuju keempat. Yang keempat ya. Yang terakhir rilis itu albumnya apa namanya? Yang Ambil Alih. Itu 2018 kemarin. Oh, yang kemarin merchandise-nya keluar itu? Itu si single Anteng Menentang. Single perdana di Sobe. Di album yang baru ini? Enggak. Seumur hidup kami. Oh, jadi remake? Enggak, single perdana yang pernah kami buat. Oh, karena kalian sebelumnya album. Iya, nggak pernah ngeluarin single. Sekali ya. Keren, gak bisa. Jadi kalian sekalian rilis si lagu, rilis merchandise gitu Pak? Iya. Kalian bakat juga album lah. Kalau untuk perkiraan orang abang sama kakak, di Sobe itu bakal rilis album ini di bulan berapa di 2023? Mungkin di September lah, udah paling lama. Udah paling telat itu ya? Iya, udah paling telat. Karena kan baru tag ya kemarin ya, baru recording semua drum. Minggu depan. Minggu depan mungkin si basis sama gitar. Oh, berarti orang abang sama kakak kalau ngerjain lagu itu drumnya duluan sama vokal gitu? Enggak, muncul duluan ya? Iya, dari muncul ke handphone gitu kan, rekam apa. Terus udah tiba-tiba dia bilang, ini udah ada materi gitu. Kan Bang Rio nih selalu kan yang buat ini ya, materi. Ya udah ngumpul misalnya entah di tempat siapa gitu, ngumpul dicoba buat gini, jadi oke, ini jadi satu lagu gitu sampai sebanyak-banyaknya, ntar kita pilih mana yang untuk di album berikutnya. Oh gitu. Jadi kalau menurut kakak nih sama abang, kalau untuk album di Sobe yang terbaru ini ada nggak beda kesulitannya dengan album yang kedua? Ini album keberapa? Yang keempat berarti? Keempat. Nah, Capcay ini mungkin bisa dibilang 4 ya. Aku nggak tahu kalau EP itu termasuk 4 perhitungan nggak tuh album. Karena sampai sekarang EP itu masih jadi kayak abu-abu. Iya. Ada yang bilang EP, katanya enggak, itu jangan dimasukkan ke album. Kan gitu ya. Kan Bang, banyak yang bilang itu
kayak sambungan entah album. Itu perlu untuk dibahas untuk di podcast berikutnya. EP itu termasuk album atau enggak? Itu perlu supaya pertegas. Capcus tadi. Capcus. Jadi kalau menurut aku sih Bang ya, ini opini pribadi ya. Opini pribadi kalau aku EP itu nggak hitung album. Iya kan, enggak. Karena kan kalau yang kita tengok standarnya itu album mencapai album tuh ada beberapa menit yang harus dicapai. Iya. Secara nasional, secara internasional. Ya, tapi secara pribadi ya album aja lah itu udah ada sampulnya. Kalau secara per dunia bawah tanahan kita lurus kan. Ya. Band grindcore aja sendiri bisa dibilang per lagunya 15 detik diakumulasi paling di bawah 30 menit. Iya. Lurus gitu ya maksudnya ya. Jadi album aja lah kan gitu kan. Jadi untuk yang pertama tuh isinya berapa lagu? 6. Yang kedua? Yang kedua 10 ya. 11. Yang ketiga? Yang ketiga 12. Berarti lebih ya, 27. 28. Tambah single yang kemarin ya. Single yang ya. Keluar sama merchandise. Ya. Merchandise masih ada? Udah nggak ada lagi. Alhamdulillah. Berarti ibarnya orang daripada beli brand yang nggak tahu dari mana, mending beli baju band. Ya, apalagi kan tapi mau paksain kan jualnya. Iya, paling kan datang kan beli nggak gitu ya. Iya. Dan alhamdulillahnya sebenarnya nggak antara sedih atau senang juga ya. Kalau yang di lokalnya sini yang beli merchandise di Sobat itu bisa dihitung jari, tapi lebih banyak dari luar. Bagus gitu sebenarnya kan. Kayak di orang dari Malaysianya kemarin, ada yang dari Jakarta, Bandung lebih gitu. Nggak paham juga kadang kan ya gitu. Kayak mana ya Kak? Beberapa band yang rilis merchandise Medan itu memang mereka bilang kalau untuk tingkat pembelian fisik Medan itu kurang. Iya kan? Album juga kurang, fisik baju juga kurang gitu. Kita berharapnya kesadaran dari pendengar musik-musik Medan itu lebih kayak band ini hidupnya dari merchandise-nya loh gitu. Iya. Ketika kalian membeli merchandise entah itu fisik album, entah itu pakaian gitu kan, itu sama aja menghidupi si musisinya itu. Iya, jadi kan uang itu kan bisa dipakai si musisinya tuh, misalnya kayak mau album gitu atau mau tour gitu kan. Nah, jadi udah nggak ngeganggu apa ya? Dapur pribadi. Iya. Kayaknya kurang hardcore kali. Iya. kurang tough guy dia desainnya. Kayak mana lah Bang pakem dari sebuah baju hardcore Bang? Ya mungkin kurang apa ya, nggak ada pakai stick baseball mungkin atau apa gitu. Nggak pakai persnagel. Oh iya mungkin. Baseball, isu gitu. Ya, PKB apa segala macam. Nggak ada itu jadi mengurangi esensi. Jadi nggak hardcore banget gitu. Masalah rasa aja. Iya, Bang duduk sini aja nggak apa-apa, duduk Bang Rio nih bawa kursi abangnya. Aman. Kami kan nggak apa-apa kali ini gitu. Ini dibawa bangku lagi sama Bang ini dan Bang. Jadi kan Kak, selama 13 tahun berkarir di underground Medan nih kan Kak. Ya. Perjalanan paling jauh di Sobe itu sampai mana Kak? Perjalanan apanya nih? Manggungnya. Mungkin di waktu kita tur yang Asia? Kemarin itu. Berapa negara? Sebenarnya nggak Asia sih dibilang, lebih tepatnya lebih ke di Malaysianya aja, tapi ada di beberapa kota-kotanya. Gitu ya. Kakak memang nggak ada singgah ke Singapura gitu, Manila. Jadi kemarin di Singapura itu, waktu pas itu yang album yang kedua tuh, si Momentum, tour yang itu, kita udah beres nih, udah semua kota-kota ada kota-kota berapa gini kan, terus yang titik terakhir tuh Singapura mau, terus kita udah mau ngambil tiket nih. Maksudnya titik terakhir kan di Singapura tuh ngambil tiket mau pulang ke Medan, kita di email sama panitia yang dari Singapura bahwasannya kita nggak dapat maksudnya kemarin tuh gigs nggak dikasih izin. Sekarang udah boleh? Pas kalian mau balik udah boleh? Enggak, belum, itu 2000 berapa ya Bang? 2016 ya, sama si Secret Weapon itu band Pontianak kemarin. Akhirnya untungnya kita dapat titik terakhirnya di Penang kemarin. Oh gitu, oke masuk. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Iya dong. Kak sambil ngemil lah ya Kak, biar nggak kering kali rombongan kita kan Kak. Makasih ya Kak. Makasih buat Oi udah support Capcay. Buat kawan-kawan yang pengen ngopi nggak tahu mau ngopi di mana, silakan datang ke Oi Space, tepatnya di Jalan Senguaran nomor 4, ada di Google Maps. Nah Kak, perlu dibukain nggak? Bang Rio bukain, nanti abang marah sama aku. Ini kali ini bintang tamu kita nih lakinya posesif nih. Posesif. Dia asuransi kan. Jadi kalau
paling jauhnya saat ini masih di Malaysia tadi kak ya. Ngasih itu sih. paling jauh. Rencana kalian itu untuk turnya kalau bisa sih jangan di Malaysia aja sebenarnya kan. Entah kena Singapura tadi kayak kita bilang. Iya, ini mungkin beres album yang ini kita kan udah nyusun nih. Maksudnya udah list negara-negaranya. Kemungkinan ini bisa jadi sampai Thailand? Mungkin iya soalnya kan udah ngobrol sama orang Thailandnya udah orang tuh mau. Yang 061 Hardcore Fest itu kan bawa band Thailand hardcore ke sini. Oh nggak tahu. Ada, aku lihat lupa aku nama bandnya apa bang kemarin bang. Ada ingat nggak bang? Band hardcore Thailand. Apa sih? Sawadikap nggak kita bang sekalian. Ini dia aku tengok kan. Oh ini. Iya, ada ya? Ada band Thailand mungkin. Whisper. Itu kan hardcore kali tinggal tuh. Jadi mereka tuh kan kesini tuh kak. Menurut aku ketika mereka kesini itu ada jembatan kita orang Medan untuk kesana. Iya bisa jadi. Ya kan? Nah, Kak, apalagi kalau aku kemarin bahas sama siapa ya soal tour di Asia itu, bosannya untuk di sana itu kita mungkin yang buat TKI dulu, yang buat eventnya di mana? Di negara orang. Oh sama Bang Diki kemarin aku cerita, bosannya TKI sana ngebuat gigs. Pertama itu rutin tuh buat tuh 6 tahun itu masih TKI yang kerjain. Tahun ke-7 orang lokal Malaysianya itu di situ udah mau bantu. Mungkin beda ini kali gigs makernya kali. Ya karena kalau menurut aku ketika warga negara lain buat acara musik di negara ini kan maksudnya agak aneh menurut mereka kan. Sama kayak kita tiba-tiba kok ada orang Malaysia buat acara di sini gitu, apalagi underground gitu kan. Tapi di sana katanya udah mulai mereka tuh mau turun tangan untuk bantu. Beda kalau kayak kami kemarin emang yang orang di sana yang mereka yang emang circle dari hardcore-nya. Kemarin kan dapat main di rumah api gitu kan. Itu Jadi kayak pitu kafe katanya di Malaysia sana rumah api itu. iya, tapi kita yang baru ya Bang, itu yang rumah api yang baru. Ya karena sempat ada buka kayak open donasi gitu Bang, save rumah api segala macam. Pernah ada gerakan kemarin kan? Iya, karena itu 3 tahun 4 tahun lalu ya. Pertama kebakaran kan yang itu ke STR yang pernah yang ke rumah api yang lama. Habis itu pindah ke kayak ke gedung kantor gitu dia. Gedung pemerintahan di situ. Pagi kafe, ketemu plaza, malam jadi. Enggak, terbalik lah. Pagi dari kantor, malam. Paginya jadi kafe, ala-ala ditutupin sama mereka, malam baru dibuka lagi alatnya. Oh gitu, jadi nggak ketahuan di situ bisa buat musik. Iya. Nah ya kita harus syukurin kan. Di sana sama di sini beda. Iya. Di sini masih lebih gampang lah. Lebih enak kita lah di sini kalau untuk buat gigs, buat apa-apa kan. Jadi kan Kak, selain rilisan terbaru yang kemarin yang single, progresnya kan kita tuh album tuh. Video klip juga kemarin sempat. Iya, rilis sama kan si singlean temen-temennya sekalian ngeluarin video klip. Oh, jadi dia rilisnya lagu Sama video klipnya. merchandise, video klip. Iya. Untuk yang musik digitalnya juga sekalian di situ Kak. Ada, udah ada Spotify juga di segala Spotify macam. ada. Gitu. Jadi kan orang-orang ini dengarkan di Sobi itu bisa nggak harus nengok dari YouTube, nengok visualnya kan, bisa nengok dari Spotify segala macam gitu kan Kak. Terus kan Kak selama 28 lagu yang udah pernah Kakak isi vokalnya Kak, aku minta 2 lagu yang paling Kakak suka. Yang paling disukain. Nggak tahu ya entah kenapa auranya si momentum ya di album Momentum, album tapi tapi judulnya Momentum itu yang beda. Nggak tahu aja kayak dengerinnya itu kayak jangan sampai nggak dibawain gitu. Saking sukanya Kakak tuh sama lagu itu ya. Lagu kedua yang Kakak sukain, entah itu suka denger atau suka bawainnya gitu. Mungkin karena ini kali ya, karena baru jadi kan lebih ngefavoritin si Lantang Menentang. Karena nuansanya itu agak beda. Lebih modern dari yang pernah kalian kerjain gitu. Walaupun masih relate dengan album-album sebelumnya. Benang Merah masih sama. Masih nyangkut di situ ya. Oke, itu kan dari lagu yang Kakak sukain Kak. Lagu yang Kakak nggak sukain, bukan lagu orang ya, lagu band Kakak sendiri. Maksudnya bukan karena lagu itu jelek ya, lebih kayak entah bosan bawainnya, entah memang liriknya lama kelamaan Kakak merasa udah lewat ini masa ini. Iya. Ada yang gitu masih ada kan? Ada. Itu yang di album yang pertama lah, si album Dedikasi. Nah itu yang belum balik kalian bawa tuh kan? Iya, tapi si Dedikasinya tuh entah kenapa kayak jangan sampai nggak dibawa gitu. Iya, berarti Kakak tipikalnya sebenarnya udah mulai males nih sama lagu ini, tapi mau nggak mau ya karena lagu ini salah satu pembakar. Sebenarnya bukan lagu Dedikasinya, di salah satu lagu yang ada di album Dedikasinya itu. Disebutkan lah. Si kayak bersama gitu. Kayak di situ karena baru kayak liriknya tuh terkesan kayak childish gitu kayaknya. Setelah Kakak gitu. punya anak, Kakak iniin kan.
Kayak Udah nggak aku nih. kayak di situ kayak childish walaupun lebih ngomong ke liriknya ya, bukan kayak ke materi musiknya gitu. Menurut Lebih kakak, ke ininya. musiknya baik-baik aja gitu. Cuman Yo. kakaknya merasa kayaknya udah nggak umurku lagi. Iya gitu kan, kayak terkesan kita kayak ada kok jadi sombong karena di album yang berikutnya udah lebih dewasa nih ya liriknya gitu. Iya, iya kan. Kirain tapi kok mantap. Enggak lah, siapa mantan? Mantan dia. Ini berarti suka cari gara-gara ini nanti nih. Gak ada mantan kan dia. Karena aku pernah dengar podcastnya Bang Rio kemarin kan. Kok bisa nikah sama Kak Karin? Ya aku dijebak sama Karin. Dijebak. Iya. Aku mikir kan, aku bawa lah ini kira nih kan. Berarti bilang, ya aku dibawa ke hotel tadi kata kan. Bangun-bangun udah telanjang kayak sore kan. Pasangan saling jebak menjebak. Aduh, Abang memang pertama kali di Sobe Mas dibentuk memang mau nyari vokalis cewek? Sebenarnya pingin nyari yang gak cewek sih untuk pasangan hidup ya. Untuk apa nih? Sobinya. Oh di sobinya. Gak boleh keluar bang gua. Apa ya? Enggak kalau di sobinya memang bisa dibilang kayak accident sebenarnya. Ya jadi sebenarnya sebelum ada di Sobe itu kan kakak ada band sebelumnya. Tapi hardcore juga kan. Tapi entah kenapa kayaknya kok kayak ada yang kurang aja gitu. Terus cerita sama Bang Rio gitu kan. Ya bang, kayaknya ini hardcore ini bukan yang kayak aku mau gitu, kayak bener Kak mau. Terakhirnya ya emang bandnya sebelumnya nggak produktif, nggak apa. Ya Bang Rio ngajak buat band baru ini lah aja, yuk kita buat aja yang baru. Yang sesuai dengan kemauan kakak gitu di Dan kemau kakak dan kemau Bang Rio. Tapi kalau kasusnya aku di Sobi ini adalah band side project yang menjadi band utama. Iya. Pada Apa akhirnya. beda bang? Fordom ya? Itu di Fordom berapa lama? Berapa lama? Dari mulai bulu masih tipis sampai udah tebel. Udah sampai segini ya? Sampai segini. Betul lah. Dari berapa ya? 2000 awal. 2000 awal. 2001 jalan ke 2006. Enggak lah, di Fordom bubarnya tuh kayak 2010-an tuh, sedangkan di Sobe masih ada. Soalnya di bio Bang Rio masih ada Fordom kok kan? Masih ada. IG-nya. Kebetulan ingin reuni tapi udah tulang selengkangan personilnya udah pada rapuh-rapuh semua. Udah bodoh. Udah menopause semua. Jadi kan Kak, kalau kakak pribadi ngeband selama di Gigs Medan itu ada berapa band selain yang di Sobe? Sebelum di Sobe itu tadi ada nama bandnya Wizard Fighter sebelum di Sobe. Hardcore tadi ya Kak? Iya hardcore tadi. Jadi kakak selama apa cuma 2 band tuh aja? Iya cuma 2 band itu aja. Palingan kalau ada kemarin kayak bantu-bantu kayak inilah kayak band ada di Bandung Stand Free. Kebetulan kemarin mereka nggak ada vokalisnya. Ngajain kakak untuk ngisi di single album di singlenya si Stand Free itu. Paling cuma gitu-gitu aja ngebantu gitu. Jadi kan Kak kalau untuk kakak pribadi karakter kakak main di Sobe ini menurut kakak ngikutin siapa? Maksudnya nggak harus serupa lah dalam arti kayak band yang nginfluence kakak pribadi lah. Kalau influence itu sebenarnya vokalisnya si Get The Shot, si JP. Malah cowok. Serius, nggak tahu ya. Awal-awalnya dulu kayak sebelum kenal sama itu ini si vokalisnya All For Nothing, si Cindy All For Nothing. Oleh nengok itu, maksudnya keren ya cewek ini gini. Tapi udah lama-lama udah banyak dengar banyak yang tahu lagi. Kok jadi kepengennya kayak si JP ini vokalis Get The Shot itu gitu. Nggak tahu ya kayak bangsat aja nengok dia di ini lagi on stage gitu. Karena kan kakak kalau menurut aku pribadi ya memang nggak cuma kakak vokalis di Medan yang cewek. Oh banyak. Tapi kalau menurut aku yang betul atraktif itu ada 2. Kakak sama Cio Perlis. Oh Binjai ya? Binjai ya. Jadi aku kemarin sempat cerita sama dia. Aku tanya kayak mana orang sekitar kau nganggap kau itu sebagai vokalis band yang oke lah orang tuh taunya lagu rock gitu kan segala macam. Ya aku sebenarnya orang tuh banyak yang nggak tahu vokalis segala macam gitu. Nah kalau kakak orang sekitar kakak, keluarga kakak atau keluarga Bang Rio, apa tanggapannya ke kakak nih? Kakak kan pakai jilbab nih sekarang nih. Terus kakak tetap nyanyi hardcore gitu kan. Orang itu ada komentar nggak kak? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Normal aja ya? Normal aja. Kalau pengen datang, masalahnya kita yang takut. Iya, Iya, pengen takut datang, kesikut. serius. Iya, kayak ini kayak uak-uak kakak kan pas semua kepengen kali nih, ya kita tengok yuk kayak mana. Maksudnya kan nanti nggak sesuai dibayangkan orang Iya, itu. karena kan. kan kalau di Instagram kan paling kan fotonya doang. Oh ini Karin vokalis nih. Tapi kan dia nggak pernah tahu nih lagunya kayak mana kan. Tahu, tahu kadang juga? kita tengok-tengok tuh di YouTube, nah penasaran.
Masih mau dibilang tuh, yuk lah kita datang ke acaranya itu katanya. Gak usah, jangan gelap tempatnya gitu terpaksa dibilang kan. Kakak bilangnya gitu. Iya, gak usah Dari Bang Rio, gelap. keluarga Bang Rio juga ada yang pengen nonton Abang sama Kak Karin? Enggak sih, karena kebetulan keluargaku memang abang ada beberapa, ya hampir semua kami pernah main band. Biasa aja, cuman masalahnya yang mereka ngelihatnya kayak, udahlah, nggak usah lah, abang-abangmu kan juga udah pensiun, kok ngapain lagi main musik Wah, aku lagi? malah bilang udahlah nggak usah main musik lagi gitu lah. Ya disarankan, sebaiknya kembali aja ke profesi yang sebelumnya. Aku kan dulu model, pemain basket juga. Pale pisaunya jadi ya. 2 pale pisaunya. Sama kayak kau dulu ya model ya. Model sili-sili. Tele-tele. Aduh. Jadi kan kalau untuk tadi kan kakak bilang vokalis kakak malah ke influence kakak bukan ke vokalis cewek. Dulu cewek tapi sekarang malah enggak. Itu kakak yang ambil apa aksi panggungnya? Ya, abis itu gaya apa ya, maksudnya suka aja gitu. Lebih nengok dia waktu on stage sama dia punya karakter yang beda untuk suaranya. Kalau untuk ini kak, untuk bandnya di Sobe, menurut kakak itu influence-nya kemana? Ya itu tadi ada si comeback kit-nya, Comeback kit. si get the shot-nya pun ada gitu. Abis itu kayak nuansa si apa gitu. Kayak si Converse pun ada sedikit banyak masuk ya, Converse chaotic gitu. Lagi seneng-senengnya. Gini kak, kan orang kakak ini kan udah 13 tahun di skena underground Medan nih kan. Iya. Kak. Jadi kan otomatis orang kakak adalah kawan-kawan sepanggung yang menurut kakak nih oke nih didengar atau ditonton gitu kan. Aku minta 5 band lokal yang kakak senangin. Mau itu rilisannya, mau itu aksi panggungnya, mau itu attitude-nya terserah kakak. Tapi nggak boleh sedekar bu. Kakak nanti mengurangin relevansi ke orang. Karena kapan Enggak Bim, aku nggak mau. Nanti tuh nyari aman Bim. Jadi 4 lagi. Kadang kan aku nggak mau nyebut ini ya katanya. ya udah kan Aku ada nggak izin mau. dari orangnya kan, berarti udah nggak disebut nih ya. Yang jangan disebut. Ya udah, Di luar walaupun itu. sebenarnya kita sering nengok dia juga ya kan bang. Nggak boleh. Kalian cari aman kayak namanya itu gitu. sama aku. Bukan bukan masalah so humble. Ini masalah aku pengen pendengar Kak Karin, pendengar aku, pendengar kau itu bosannya tahu Kak Karin itu lagu yang di store-nya apa gitu. Bukan makanya jangan sebut-sebut aku lagi. Ya kalau tadi mau aku bilang, kalau aku cewek ya udah poek-poek SMA. Jangan. Atau Buncai Solo. Enggak masuk. Aku intinya 5 band kecuali yang Projectku sama Senogarpu enggak boleh disebut Kak. Oke. Nanti karena kenal udah kau aja kau satu, tinggal 4 lagi. Tapi kebanyakan malah yang disukain tuh udah nggak ada lagi. Enggak apa-apa Kak, Nggak sebutin apa-apa aja. ya. Jadi orang nanti ketika dia mendengar ini dia tahu, oh ternyata lagu bandnya si ini atau tetangganya, kawan Iya. kampusnya atau Jadi kawan ada semangat ngajinya. biar ada lagi gitu Iya, kan, biar mereka gitu-gitu. ada lagi. Sebutin aja enggak apa-apa. Yang pertama ya bandnya bapak ini Fordom dulu, kayaknya kepengen aja kok ada, karena beda kan musiknya Fordom, terus kayak 14, orang Bang Jenggo. Ada ini kan mau main di 061 ini Tapi kan Ordo kan, yang Ordo. Ordo atau 14? 14 ku tengok. Ada ya 14. Oh, oke. Bisa comeback itu 14. Kayak SDR kan masuk Bang Doni kan. Baru dari sini kemarin tuh. Baru dari sini ya. Siapa lagi ya lokalan ya? Itu berapa tuh? 3 berarti. 2 lagi. Ya. Solo-solo pun enggak apa, rapper pun enggak apa-apa Kak. Buncai Solo. Enggak itu Dia nggak mau kan. Enggak hitung. Biar mikir. Kalau gitu cari aman. Keren. Apa? Narto. oke. Jere. Satu lagi Kak, itu masih Karena rapper. lebih senang sekarang lebih senang denger hip hop sekarang. Kayak Bang Dewa playlist ya lebih senang apa hip hop. Tangannya gini-gini sekarang. Gini-gini ngomong kayak gini. Iya. Jadi kalau nyanyi kayak gitu juga Bang. Jadi gini lah. Kalau untuk band nasionalnya Kak yang Kakak lagi sering dengar tadi playlist terakhir Kakak di Spotify, entah pencari Kakak di YouTube. Baru semalam kami bahas dan ditunggu album baru ya, Dead Squad ya. Kayak Bak itu masih jadi monster. Untuk Indonesia masih jadi monster. Dead Squad, kayak Siksa Kubur, Thinking Streak. Itu udah gak ada lagi ya Thinking Streak ya. Itu terus Under 18. Under 18 sama satu lagi, udah gak ada lagi pun Elis. Band Bandung si Chaotic itu paling idola sebenarnya, tapi udah gak ada lagi. Kakak pernah nggak Kak disanding-sandingkan kayak
kayak vokalis gugat nih sambil pakai jilbab main hardcore gitu-gitu. Kakak respon kakak? Ya biasa aja karena kan emang nggak sama kan. Iya. Maksudnya hati ya Allah. Dua kali ya ampun. Karena nggak masalah karena kan emang nggak sama juga. Paling yang menyamakan tuh sama-sama perempuan sama-sama pakai hijab. Tapi kan untuk yang lain kan beda. Kalau segi musik kan mereka hardcore juga ya? Hardcore ya bang, tapi gugat lebih metal lah, metal. Aku nggak dengar, cuman aku kemarin nengok kemarin kayak 2 hari lalu aja nengok di radio show. Tahun berapa? Kayak kota lah paling kota. Ah ya kota kan udah pakai jilbab antri sekarang kan. Iya kayak kota. Aduh ya ampun. Ya kalau kakak menurut kakak disamain biasa aja? Biasa aja gitu, maksudnya ya kenapa emang kok disamain? Kok kan harus kita akuin juga si vokalisnya tuh Kak Aci itu kan juga salah satu yang udah senior juga kan vokalis cewek. Walaupun udah nggak lagi dia sekarang kan. Udah nggak lagi. Berarti kayak Gania lah ya. Kalau Gania gak kenal? Nggak kenal. Tahu kenal ya kan? Enggak. Kawan main-main katanya main bully katanya kan. Sama Gania nggak kenal. Iya karena kan. Tapi Billfold tuh sekarang kan baru main lagi tuh. Cuman tapi dia, kan bukan vokalis itu lagi. Iya kan? si Sapira Raja itu jadi ininya. Iya lebih ke ini Bang Porbi. Bang Porbi dia Billboard garis keras. Iya siap. Jadi kan Kak selamat. Ada masalah apa dengan Billboard? Kok tiba-tiba iya siap. Oh gitu. Ada masalah lagi? Ada masalah apa gitu? Nggak gini mainnya ya. Jangan gitu Glenn. Kemarin kan baru disupport Mabera. Sama jangan siapa gitu. masih beres ya? Iya. Jangan gitu kalau yang Glenn. si beres kayak gitu. Iya. Ya, udah nggak kemarin awal support ke sini. Iya. Gitu. Kan kakak berarti kan sebelum di Sobe udah pernah nge-gigs ini kan Kak. Nah menurut kakak dari awal kakak nge-gigs sampai hari ini sampai panggung terakhir itu kayak mana menurut kakak skena Medan Kak? Skena Medan aduh. Dari awal sampai agak sekarang. gimana gitu mau takut salah nanti. Enggak apa-apa, ini kan soal opini aja. Oke. Kalau skena makin kesini ya kayak berubah-berubah gitu ya bang ya grafiknya ya. Kadang kita lihat bagus gitu ya. Maksudnya kayak kita ya sama lah gitu semuanya ya gitu. Terus kayak politik nanti tiba-tiba yang tadinya terlihat yang sama ternyata sebenarnya enggak gitu. Ternyata selek gitu ya. Tapi bisa di panggung aja. tapi sebenarnya bisa ditutupin kan gitu. Ya. Kalau menurut kakak distribusi dulu sama sekarang enakan mana? Dulu lah. Bukan sekarang. Maksudnya distribusi apa nih? Musik merchandise segala macam. Oh sekarang lah, pagi udah ada ini kan sosial media sekarang kan lebih enak ngapa-ngapain. Mau publis lagu pun enak Iya. ya, mempromosikan lagu pun lebih gampang. Kalau kalian pas jual berapa kali udah produksi merchandise bang? Apa ya? Udah lebih dari 10 kayaknya. Kalau jualnya lebih enak sekarang. Lebih enak sekarang, open BO udah gampang gitu ya. Ini jualan yang mana nih sekarang maksudnya? Oh baju ya. Tapi sebenarnya bang dulu pun lebih enak juga sebenarnya jual baju, ngerasain juga kan dulu Sendo Garpu kita kok ngeluarin apa kan pasti cepat karena kan dulu kan hype-nya kali nih kan. Betul. Kok sekarang malah agak sedikit kesusahan. Kayak misalnya kita harus malah sekarang lebih ekstra nih untuk promo ya kan. Kalau dulu kan ngeluarin kayaknya orang udah gampang aja kayak datengin. Kalau dulu kan brand luar itu belum sampai sini kan. Iya. Maksudnya kayak orang tuh promosi sekarang tuh brand-brand nggak luar kali lah masih sama Indonesia kayak ini beli satu gratis satu segala macam itu yang matikan beberapa brand lokal kita pun mati gara-gara kayak gitu bang. Dari anggaplah dari Jakarta nih dia jualan ke sini harga 69.000 gitu. Sedangkan kita di sini 69.000 nggak bisa jadi apa-apa. Karena kita kan masih oper sama orang, mereka udah produksi sendiri segala macam. Tapi kok jualan sebenarnya dulu lebih enak ya secara offline ya. Kok sekarang dikit kan kita online. Kok dulu kan lebih enak kan kayak Sendo Garpu juga pasti ngerasain kan dulu penjualan ke offline lebih enak. Apalagi kalau udah di gigs gitu. Sekarang jualannya agak lain customernya. Kita ngeluarin misalnya gambar kepala ke atas, nanti ditanya, bang yang kepala ke bawah ada? Nah gitu. Apa yang dikeluarin dengan apa yang diminta kadang-kadang suka bertolak belakang. Tapi ya di situ serunya. Kan? Lebih aneh-aneh malah sekarang bang ya. Kalau dulu pasrah aja kayaknya ya ini yang rilis ya ini ya yang udah ada. Gitu. mereka beli gitu kan. Kok sampai pertanyaan gitu kan. Jadi menurut kakak untuk apa istilahnya ya penikmat sekarang itu, kalau Bang Rio tadi kan lumayan banyak tuntutan juga kan? Ya seru. Kita nggak bilang itu sisi negatifnya gitu, lebih kayak segi lucu-lucuannya gitu kan. Kalau zaman dulu kan orang kakak menganggap ya kami tuh
saat ngeluarkan produk zaman dulu tuh masih lebih enak karena Iya. satu saingan untuk clothingannya kan lebih sedikit. Sekali rilis itu kita ya saingan kita lokal sama lokal aja. Iya. Jadi kita bisa saling support. Kalau sekarang malah kebalik, agak lebih susah. Kalau misalnya offline ya, kalau kayak di online ya, sekarang palingan terbantunya kayak ada banyak yang apa sih kayak boleh nyebut merek gitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kayak ada misalnya Shopee kayak Tokopedia kan lebih ngebantunya di situ ya. Jadi orang mau transfer pun lebih gampang. Iya, dari tapi situ. sebenarnya lebih seru yang dulu-dulu gitu. Orang kita datangnya kan ke Gigs, kita bawa ini orang lebih beli Oh iya, gitu. kita langsung buka lapak di situ Nah, Kak iya. ya. Jadi kalau untuk panggungannya Kak, zaman dulu sama zaman sekarang, panggungnya ya, maksudnya kayak entah itu eventnya lebih asik yang mana, zaman dulu apa zaman Yang sekarang? dulu lah. Waktu zaman-zaman apa Gi hype-nya waktu masih ini ya. Kolektif. Apa? Zaman-zaman kolektif gitu. Iya, sampai sekarang kan kolektif. Tapi kan kolektif tuh lebih sedikit Bang. Nggak bisa dipungkirin kolektif sekarang dengan kolektif dulu. Dulu event kolektif itu Bang seminggu bisa ada 4 Bang. Kan balik lagi, berarti itu dikarenakan pemainnya udah mulai berkurang. Pemain yang membuat eventnya udah semakin berkurang. Selain berkurang banyak juga band yang ngerasa seleb. Oh iya. Ada banyak. Dan aku nggak bisa juga sebut nama bandnya apa ya. Merasa Malah nanti dikena serang kau di komen-komen kau nanti. dia keluar dua, Oh nanti ya. keluar 2 lagu ngerasa selebritis kan, nggak mau kolektifan acara gini-gini. Ya kalau itu kan hak prerogatif dari si bandnya kan, ya masing-masing juga. Ya kalau zaman dulu Bang, walaupun ada albumnya kayak aku ngomong sama Bang Roni, kami band segala macam kalau ada acara kolektif memang sesuai dengan visi misi kami ya kami kolektif juga gitu. Mereka nggak mikirin image-nya kami udah kemana-mana, kami udah 23 tahun segala macam gitu, nggak ke situ. Lebih kayak misalkan kayak acara yang terakhir kan udah Norpark gitu kan. Nah kami nggak dibayar, kami main gitu-gitu aja senang-senang. Nah gitu-gitu tuh ada. Contoh nih, Bang mainnya Bang acara kami mau untuk sunat masal anak-anak gitu segala macam. Tapi si band kolektif nih 100.000 kami lakukan gitu. Nah yang hal-hal seperti itu bahkan ada ditawarin gitu, enggak lah Bang kami kalau kolektif enggak lah segala macam gitu. Walaupun aku tidak kayak Bang Rio bilang gigs maker segala macam, tapi kawan-kawan tuh gigs maker tuh cerita sama aku gitu. Banyak band sekarang nggak mau kolektif, maunya dibayar segala macam gitu-gitu. Relatif sih, cuman memang kalau aku sih kurasa faktor utamanya itu karena pemain gigs makernya sendiri juga sekarang udah jauh lebih berkurang ketimbang dulu. Surveinya dari mana? Kalau dulu bisa dibilang sebulan ada bisa sampai 4 kali, ya kan? Itu masih itu ya. Nah, venue masih banyak, gigs maker masih banyak, jadi selalu banyak opsi kan. Izin pun gampang gitu Bang ya. Dia izin juga gampang ya. Banyak lah variabel-variabel. Lebihnya tempat ya sekarang venue susah kan sekarang. Makanya sekarang warung kopi jadi tempat yang itu. Dan warung kopi itu ketika udah dibuat sekali nggak bisa dibuat 2 kali. Sekitar itu bakal jangan lagi lah buat acara gini-gini, kami nggak bisa istirahat segala macam gini-gini ya kan. Ya balik lagi karena mungkin kitanya juga nggak menjaga baik band ataupun pengunjung kan itu sebenarnya kan itu juga budaya yang harus kita jaga. Lokasi itu harus dipakai berapa kali gitu. Iya. Makanya rindu sama gigs zaman dulu ya Bang ya, zaman waktu masih ada terminal futsal, kayak Pitu kan lebih enak yang kayak gitu kan. Gitu. Terasa dia Terasa. semangat apanya ya, semangat DIY-nya Bang ya. Aroma-aroma keringat bercampur. Macam Kira-kira lagu ini. Gables ya, bercampur dengan peluh ya. gitu, Gitu-gitu kayak ya. rindu yang Jadi menurut suasana kakak gitu. permasalahan skena kita ini kak, minusnya tuh ada di mana kak? Ya menurut kakak aja, bukan harus berpatokan ya, menurut pribadi kakak aja. Apa yang membuat kakak gigs Medan ini seharusnya nggak gini gitu, atau gigs Medan ini lebih bagusnya gini gitu. Aku pengen tahu kekurangan gigs Medan dari opini kakak. Apa ya kekurangannya Bang ya? Apa ya kebetulan gitu kalau kami sih nggak sekarang ini udah lagi nggak mikirin yang itu ya karena lagi kami fokus untuk ke album yang keempat ini jadi lagi nggak mikirin apa namanya kayak skena apa gitu ya terserah ya orang mau bikin ya sombong kali nggak mikirin enggak gitu maksudnya karena kami Karena punya fokus lain. ada hal yang harus lebih penting kami fokuskan gitu. Kalau atas kemauan kakak, pribadi kakak itu apa yang harusnya ada di Medan? Apa ya Bang? Apa yang maksudnya kayak kalau misalkan kayak Bang Rio nih misal bilang gini, kesadaran penonton itu untuk membeli merchandise-nya Ciben gitu, yang gitu-gitulah gitu. Oh palingan kayak kemarin Keinginan kakak perihal ini lah skena lah. yang inilah yang palingan mungkin karena udah lama juga kali ya kemarin tuh nggak ada gigs yang kita tur kemarin under 18 kan kalian kan main tuh yang di Medan Gak jadi kan? main kak, kami dimatiin listriknya Oh pas iya kami main. kan Pas kali masih das pandemi panggung ya. itu. Nah, Das panggung dimatiin soundnya.
Udah ngeluarin, udah bawa alat capek-capek, nunggu capek-capek. Kan ngaret acaranya. Iya ngaret. Harusnya kami main setengah 8, jam 9 pas masang alat listrik dimatiin gak jadi main. Palingan itu kayak kemarin dulu sebelum pakai juga bang, maksudnya kayak tertib aja gitu, kayak ya kalau orang tuh singelong ngambil mic ya udah kita kasih, nggak ada yang kemana-mana. Nah kemarin itu kejadiannya Dilariin mic ya. nggak bukan mic, malah nggak kenal siapa gitu kan, tiba-tiba dia naik ke stage, tiba-tiba dia ngerangkul dari belakang, dipeluk dari belakang gitu. Maksudnya kan wah Oh ya gua gitu. Halo, jangan gitu. Ini beda. Halo. Oh, dia nembak tiketnya ya. ya ibaratnya kan cuman paling kayak gitu aja sih, kok makin kesini kenapa Layas. semakin nggak open minded gitu harusnya kan gitu. Kalau kayak gitu sih Kak, aku baru kejadian juga nih baru-baru di Norpark kemarin tuh. Diapain lo? Dikip. Ini pribadi tangan aku pernah digigit bang. Serius aku kan kadang lagu terakhir tuh kan aku nyanyi. Kayak angkat kita bahas tadi kan, aku nyanyi kan gitu. Itu kadang kan kasih lagu, entah dia lagi nyanyi aku giniin, jariku masuk mulutnya. Coba ya. Lama juga bang kalau diemut-emut bang, teremut sebentar, diemut-emut itu prosesnya lama bang. Sengaja ya. Iya. Nggak banyak lagi bang, tolong. Maksudnya gini, kalau aku pribadi sih permasalahan skena yang harusnya diperbaiki itu lebih kayak kalau misalkan ada yang naik ke panggung, langsung aja lompat gitu. Iya, Iya ngapain kan? harus numpuk-numpuk? Berarti kan kita sama punya keresahan yang sama kan, Iya. numpuk-numpuk di panggung, ini main sampai kejepit. Ya kadang kita kan ke belakang jadi mundur gitu kan. Maksudnya untuk yang di sekarang ini, untuk event-event berikutnya, sebaiknya band itu performnya di bawah, teman-teman yang di atas. Masuk akal. Itu sepertinya Tolong Bim dipotong nanti. ini udah keluaran langsung. Potong Bim nanti langsung kayak gitu. udah keluaran langsung. Masuk akal. Itu mungkin bisa memperbaiki permasalahan kita selama ini ya mungkin. Apa kayak gitu aja kok bang ya? Aku turun ke bawah ya kan, udah kalian naik semua main di bawah Ya gitu. kadang risih kali kan kayak gitu kan. Iya, Kayak sebenarnya kan nggak masalah penonton naik ke panggung. ya nggak apa-apa, malah Tapi kita langsung senang. lah lompat. Iya gitu. Kayak misalnya mau dia heboh-heboh gitu kan, mau singelong udah kita kasih mic, ya udah dikasih. Udah, Ya lari udah, lompat. ya kau nyanyi gitu kan. Jangan tidak heboh-heboh. Kak, narik kak kaki. Dikasih mic dia nggak tahu kan tensi gitu Iya. kan. Maksudnya apa maunya? Jadi kan sebenarnya itu bukan keresahan yang sebenarnya kita nggak suka, lebih kayak kenyamanan sesama penonton. Iya. Lebih ke gini aja sih mungkin. Euforia boleh, tapi jangan berlebihan. Karena aku mikir gini bang, ada orang yang beli tiket itu mau menikmatin pemain, bandnya. bukan. Yang mereka senang, mungkin mereka bilangnya ya this is gigs. Penonton boleh di atas. Iya tapi Kan langsung gitu. turun lah. Enggak, ya itu tadi ada beberapa orang yang menikmatin ketika penonton berada di lingkungan si talent yang sedang bermain. Tapi kan ya balik lagi kan, panggung itu kan diperkhususkan untuk siapa. Nah itu juga harus mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, maksudnya aku pengennya tuh IO itu udah mulai mengedukasi buat kawan-kawan nanti kalau apa. Karena gini bang, dibuat panggungnya tinggi itu malah jadi jebakan buat pemain bang. Itu PR untuk kita semua lah, khususnya untuk Gubernur Sumatera Utara. Jangan bang. Bang ini Podcast masih episode 11 bang, jangan sampai kita di-cut bang, jangan bang. Tolong bang, udah bang. Soalnya gini, kita inilah mengenang Bang Irfan sempat jatuh di panggung itu kan, tangannya patah. Iya bang. Itu aku bilang, panggung setinggi itu oke lah penonton nggak bisa naik. Tapi untuk pemain yang ibaratnya tidak, istilahnya kok kemakan sama hype-nya dia permainan dia tuh salah pijakan gitu-gitu kan. Jadi juga teguran untuk Irfannya sendiri ya. Mungkin captionnya jangan menggunakan sepandai-pandai itu. Ganti yang lain lah mungkin. Kayak gitu bikin bang sepandai tupai melompat akhirnya jatuh juga gitu. Akhirnya sih bang itu bang. Kejadian gitu kan. Aku lebih lucu kata personil kan, aku nggak tahu di Ipan jatuh tuh karena dia nyanyi terus katanya. Dia main terus kan Bang Pandit. Iya. Totalitas. Dia bilang kan, aku nggak tahu loh dia jatuh karena dia nyanyi kan lagu itu kan buk. Rupanya buknya yang terakhir dia jatuh. Pas lagi jeda itu jatuhnya. Jadi dia langsung nyanyi, ya nggak sadar dong personil yang lain. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang Iya, seperti itu kan serba salah juga kan Bang dibuat. baik pemain maupun penonton kan gitu. Karena kan keselamatan penonton juga perlu juga dijaga kan. Aku selalu bilang sama Buat kawan-kawan yang nggak mau kesikut, silakan nonton di pinggir. Buat yang
emosian, jangan di tengah, gue bilang kan. Jadi kalau ada yang jatuh langsung diangkat, jangan dipijak-pijak, gue bilang. Jadi kita nih jaga kondisi untuk kita masih bisa buat acara. Selalu gue promosiin gitu bang. Aku juga kalau boleh mau promosi juga di kali ini kan. Untuk teman-teman yang nonton itu kalau boleh, kalau misalnya ada mau untuk stage dive apa segala macam silakan. Tapi kalau untuk saranku silakan datangi ke kantor kami untuk asuransi. Astagfirullahaladzim, jualan dia. Jualan dia. Udah nggak sponsor dia jualan di sini. Nggak iya ini ya. Jadi menurut kakak berarti kakak punya keresahan yang sama aku. Untuk penonton lebih baik siap naik langsung lompat. Terus kalau misalkan ada jatuh dibantu angkat. Kita sama-sama saling menjaga kenyamanan aja kan. Antara si Ben sama si. Sama jangan layas tadi kak ya. Iya, jangan muluk-muluk segala macam. Suaminya loh ini di tempat. Abang sempat nggak mau bang hantam itu? Bapak dia nggak nampak kemarin. Kan ada nengok perempuan lain jadi Ini udah nggak, Bim kayaknya udah nggak bisa lagi nih Bim. Kita lanjutkan podcast ini Bim udah makin nggak iya bang Rio. Tak gubernur lah perempuan lain lah, dijebak gak ngarin lah dia, tak apa-apa udah nih oke. Kawan-kawan nih ya. Iya kawan-kawan makasih udah nonton sampai habis. Makasih buat Kak Karin. Buat Sama-sama, Bang Bucai. Rio, makasih buat Oi yang udah support Capcay, makasih buat Bima yang udah di belakang kamera. Sampai jumpa episode selanjutnya. Dadah. Bye.